Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah. Mari kita panjatkan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat iman dan Islam, yang akan menjadikan Allah menambah nikmat-nikmat yang lain. Baik para santri sekalian, pada video pembelajaran online kali ini Bapak akan menerangkan tentang hadis ke-37. Al-hadisu sabi wasalasuna, hadis yang ke-37. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, di dalam sebuah riwayat, an rabbihi, dari Tuhannya tabaraka wa taala, qala, berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, akan mencatat, al-hasanati, kebaikan, wasayyiati, dan keburukan. Summa, kemudian, bayana, menjelaskan, dalika, semua itu, ya. Faman hama bihasanati, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak mengerjakannya, katabahallahu, maka Allah akan mencatatnya, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna. Wa in hama biha, dan jika kita ingin melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian kita mengerjakannya, katabahallah, maka Allah akan mencatat kebaikan itu, indahu, di sisinya, asrota hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'i mi'atin di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat, ila at'afin kasiratin, bahkan sampai kelipatan yang banyak, 1000 kali lipat atau seterusnya. Fa'in hama bisayyi'atin, barang siapa yang memiliki keinginan untuk berbuat buruk, falam ya'malha, kemudian mengerjakannya, falam ya'malha, kemudian tidak mengerjakannya, katabahallah, maka dicatat oleh Allah, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan. Fa in hama biha, dan jika kita ingin mengerjakan keburukan, fa'amilaha, kemudian kita mengerjakannya, katabahallah, maka dicatat oleh Allah, sayyi'atan wahidatan, satu kebaikan, satu keburukan. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari, wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, fi sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya, bihadil huruf, dengan redaksi seperti itu. Jadi hadis 37 ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa Allah itu, innallaha katabal hasanati, Allah itu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk kita, ya, yang dicatat, yang dilaksanakan oleh malaikat Raqib dan Atid, ya. Jadi malaikat berdua itu yang selalu mengawasi kita, selalu menjaga kita, dan standby 24 jam. Jadi kalian nanti akan diawasi oleh malaikat
selama 24 jam mengikuti kalian melewati batas ruang, waktu. Jadi kalian berada di kolong langit manapun pasti dicatat. Ya. Maka jangan macam-macam ya. Ya, sembunyi dimanapun pasti dicatat. Ya. Jadi kebaikan, keburukan pasti akan tercatat oleh Allah melalui malaikat Raqib dan Atid. Ya. Tidak akan pernah terlewatkan, terlupakan. Ya, kalau yang nyatat saya mungkin ya saya lupa kemudian selamatlah tidak tercatat. Tetapi kalau Allah yang mencatat, insya Allah tidak akan terlewatkan sedikit pun. Ya. Contohnya si Topik ya mau mencuri, baru mau mencuri saja sudah dicatat oleh Allah, oleh malaikat sudah dicatat. Mencuri dicatat lagi. Jadi setelah mencatat kebaikan dan keburukan, penjelasan pencatatan kebaikan dan keburukan, summa bayyana dzalika. Penjelasannya seperti ini. Kemudian dijelaskan oleh Allah. Faman hama bihasanatin, barang siapa memiliki keinginan untuk berbuat baik, falam ya'malha kataballah, falam ya'malha, dan kemudian tidak mengerjakannya, ya. Katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Baru niat baik kemudian tidak dikerjakan, maka oleh Allah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Oh iyalah saya pengen ngaji ya, habis sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ingat jemurannya belum diangkat, tidak jadi ngaji. Nah, itu berarti dicatat satu kebaikan. Tetapi sudah niat ya. Jadi pentingnya niat itu seperti itu. Ya pokoknya kita jadi orang banyak-banyaklah niat untuk berbuat baik ya, walaupun kadang belum terrealisasi. Termasuk keinginan untuk naik haji ke Baitullah. Itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia ya. Baru ingin saja sudah dicatat sebagai satu kebaikan ya. Baru ingin. Kemudian fa in hama biha fa'amilaha kataballahu indahu asratan hasanatan. Nah, ketika sudah dikerjakan niat menginginkan kebaikan, saya pengen sholat jamaah di masjid ya. Alhamdulillah azan maghrib atau azan subuh bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh di masjid, maka itu akan dilipat gandakan ya. Berarti kalau sholat jamaah 27 derajat berarti dikali 10 kali. Di beberapa amalan ila sab'ami'atin, bahkan sampai 700 kali lipat. Atau ila atafin kasiron, berlipat-lipat, seperti malam Lailatul Qadar, itu pahalanya berlipat-lipat ya. Itu jika kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan atau kita sholat tahajud ya. Maka sekuat mungkin kita untuk bisa selalu melakukan kebaikan. Baru niat saja itu sudah dicatat, apalagi sudah melakukannya. Maka ayo kita sama-sama untuk selalu berniat berbuat baik. Jangan takut dengan rintangan dan halangan. Saya takut ke pondok, nanti kalau di pondok katelan. Oh jangan ya. Kita harus optimis, bismillah gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik. Di penjelasan selanjutnya fa in hama bisayiatin, barang siapa yang memiliki keinginan bisayiatin melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk ini adalah perbuatan maksiat yang atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah atau dilarang oleh syariat, dari yang kecil sampai yang besar ya.
berbohong, saya mau bohong sama bapak sama mama biar jajannya tambah, itu. Atau yang perbuatan maksiat, berzina dan lain sebagainya, itu namanya perbuatan buruk, ya. Jadi perbuatan buruk dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa yang membuat hati menjadi gelisah, ya. Berarti kalau pacaran itu membuat gelisah, itu berarti alamat pacaran itu adalah sesuatu perbuatan yang buruk. Karena kalau jauh dari cowoknya itu gelisahnya minta ampun, chat sebentar nggak dibalas, itu menandakan, ya. Makanya nggak usah pacaran lah, ya. Nanti kalau sudah jodohnya insya Allah. Kemudian sampai mana tadi? Falam ya'malha, kemudian tidak mengerjakannya. Kita sudah berniat berbuat buruk tapi tidak mengerjakannya. Saya mau berbohong sama mama lah tentang saya sakit, biar nanti nggak disuruh sholat subuh. Tetapi sebelum tidur malaikat membisikkan, kemudian nggak jadi berbohongnya, ya. Akhirnya ya itu, maka itu kata bahwa maka dicatat oleh Allah indahu di sisinya hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Nah, niat buruk tidak dilakukan itu adalah kebaikan. Sayyi'at menjadi hasanat. Maka kalian ya harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mungkin ada temannya yang cerita, kayaknya gadis cewek itu cantik ya, saya naksir lah, saya mau pacaran sama dia. Kemudian diingatkan, jangan, itu nggak baik. Nah, kemudian orang itu teman kamu tidak melakukannya, maka itu menjadi sebuah kebaikan, ya. Di hadis 9 kan kita sudah membahas bahwa ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Maksudnya keberagamaan kita, keagamaan kita itu adalah saling menasehati satu sama lain, ya. Gunanya agama di dunia ini adalah untuk saling menasehati, bagaimana untuk mencari yang terbaik. Makanya para pendeta berceramah, para ulama berceramah, memberi nasihat. Sebelum nikah beri nasihat, ya. Guru ngasih nasihat, orang tua ngasih nasihat. Ad-dinun nasihat. Ayo saling menasehati satu sama lain dengan teman, sehingga kalian nanti bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pula didukung, udah tembak saja, saya siap jadi mak jomblang. Nanti malah repot. Selanjutnya mana tadi? Fa in hama biha, dan barang siapa yang ingin melakukan keburukan, fa'amilaha, kemudian mengerjakannya, kataballahu, maka dicatat oleh Allah sayyi'atan wahidatan, satu keburukan. Kita punya berniat melakukan keburukan, kemudian kita melakukannya, maka itu dicatat sebagai satu keburukan saja, ya. Maka kita sebagai santri harus bisa memahami hadis ini, bahwa dalam hidup ini ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, ya. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu beda. Kalian ini kan kelas 11 atau kelas 10 atau aliyah atau MTS, ya. Itu sudah akil balik, ya. Ciri-ciri akil balik itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kalian belum bisa membedakan, menandakan kalian itu belum balik, ya. Ya. Secara jasmani sudah balik, tapi secara akal belum balik. Sudah mimpi basah semua, ya. Tetapi akalnya belum mimpi basah. Jadi belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Maka ayo kita sama-sama untuk bisa mendalami mana sih yang baik, mana sih yang buruk, sehingga kita
bisa mengerjakan kebaikan itu dengan baik sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi sebentar lagi kita akan mendekati bulan suci Ramadan. Maka ayo kita niatkan, ayo saya mau khatam 10 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali, atau yang penting ngaji ya. Silakan kalian buat target masing-masing ya, sehingga insyaallah kebaikan-kebaikan kalian ya, kebaikan itu yang tentu yang diperintahkan oleh Allah atau yang tidak membuat hati kita menjadi gelisah. Dan perbuatan buruk ya kita juga harus mengetahuinya sehingga kita tidak melakukan perbuatan buruk. Kadang sesuatu yang dilarang tetap harus kita pelajari. Kalau tidak kita pelajari, kita tidak tahu kalau perbuatan itu dilarang. Kemudian jangan segan-segan kita untuk terus berazam atau berniat melakukan kebaikan walaupun mungkin terrealisasinya masih butuh proses. Ya Allah, nanti kalau saya sudah bekerja, saya punya gaji, saya ingin menaikkan haji orang tua saya. Amin. Naikkan, ya, berniatkan seperti itu saja. Walaupun ternyata nanti menuju ke sana perjalanannya cukup panjang, ya niatkan saja. Kalau terkabul, alhamdulillah. Kalau tidak terkabul, itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Ya. Kemudian ini adalah bentuk karunia Allah yang sangat besar bagi umat manusia, bahwa Allah banyak manusia itu sebenarnya bukan Allah yang mencelakakan mereka, ya, tetapi yang menghancurkan mereka adalah kita sendiri, mereka sendiri. Karena mereka sangat senang melakukan keburukan, ya, sehingga keburukan seperti orang yang minum minuman keras. Orang minum minuman keras itu kan bukan Allah yang menghancurkan, tetapi orang itu sendiri yang menghancurkan. Itu sudah dilarang. Kenapa masih? Termasuk orang yang pacaran, orang yang berzina, sudah dilarang, ya. Tapi kok tetap dilakukan, berarti menghancurkan dirinya sendiri. Maka naudzubillah, kita jangan menjadi orang yang tidak menghargai karunia Allah yang begitu besar, bahwa Allah akan melipatkan kebaikan-kebaikan. Allah hanya mengganjar satu keburukan itu dengan satu keburukan, tetapi itu cukup bisa membinasakan kita kalau kita menganggap remeh keburukan itu. Kemudian yang menjadi catatan buat kita bahwa malaikat itu gak tidur 24 jam nunggu kita, ya. Maka jangan sekali-kali kalian beranggapan bebas dari awasan para malaikat, ya. Bahkan kalian sembunyi di bawah tanah, mungkin di lubang galian Pertamina yang tidak ada satu orang pun mampu mendeteksi, tapi malaikat sangat mudah untuk melihatnya. Maka pasti akan dicatat. Semua kebaikan, keburukan kalian tidak akan pernah luput dari pencatatan para malaikat, ya. Jadi ayo kita sebagai seorang muslim selalu berniat untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, karena semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang hadis ke-37. Mudah-mudahan kalian masih betah di rumah, ya. Kalau kalian nggak betah di rumah itu jadi persoalan nanti, ya. Kalau kalian sudah tidak betah di rumah, kalian mau di mana lagi? Di pondok nggak bisa, di rumah nggak bisa, nanti ujung-ujungnya kalian pindah ke rumah sakit, kan enggak mau, ya. Jadi tetap stay in home. Mudah-mudahan wabah corona ini bisa cepat berlalu. Positive thinking saja, ambil hikmahnya, ya. Kan di antara kalian ada yang kapan ya bisa libur? Ini libur terpanjang dalam sejarah, masya Allah, ya. 2 bulan, masuk lagi
sebulan, libur lagi, Masya Allah. Kalian akan menikmati liburan yang luar biasa. Nikmati saja. Jadi walaupun banyak tugas, tetap berhusnuzon, berpikir positif, ya. Karena itu akan melahirkan jasmani yang sehat. Di dalam pikiran yang sehat terdapat jasmani yang sehat, atau sebaliknya, di dalam jasmani yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Ya. Tetap di rumah belajar, kerjakan tugas-tugasnya. Setelah itu selesai, bantu orang tua, jangan main game terus, karena main game itu adalah jebakan buat kalian, sehingga kalian melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Main game bisa berjam-jam, tetapi sholat 5 menit saja nggak mau, ya. Itu sebagai hiburan, tetapi hiburan itu seharusnya menyemangat. Orang yang selalu banyak mencari hiburan menandakan dirinya sedang stres. Orang yang tidak perlu hiburan berarti orangnya bahagia, tidak perlu hiburan, gitu. Prinsipnya kayak gitu. Orang banyak makanya di kota-kota besar tuh banyak hiburan. Karena banyak orang yang stres. Maka kalian jangan jadi orang yang stres. Tetap stay in home, nikmati masa belajar di rumah. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.